Saya Adam dari KBRI. Malam ini saya senang karena kami berkesempatan untuk bertatap muka secara virtual dengan warga masyarakat Indonesia yang berada di kota-kota London, Leeds, Bristol, Newcastle, ya pada malam hari ini. Untuk malam ini saya ditemani oleh beberapa dokter. Ada Dr. Erik Tenda, Dr. Atika Safitri yang bergabung malam ini untuk mendengar sekaligus juga ingin memberikan informasi terkait dengan COVID-19 ini. Saya tahu situasi sekarang, khususnya di Inggris, itu juga kurang lebih sama seperti di tanah air. Kita selalu dibayangi oleh kekhawatiran karena virus ini begitu cepat proses penularannya, proses penyembuhan juga makan waktu yang cukup ya. Di tengah yang kita ketahui juga adanya tantangan buat pemerintah Inggris dalam penyediaan alat kesehatan bagi para pasien COVID ini. Nah, situasi seperti inilah yang saya yakin juga menimbulkan kecemasan buat warga masyarakat Indonesia yang ada di UK secara keseluruhan. Untuk itu, saya ingin mengajak semua warga yang bisa untuk bergabung bersama kita dalam dialog ringan tentang COVID ya. Bergabung bersama saya seperti tadi saya sebut, tadi ada Dr. Erik Tenda, Dr. Atika, dan satu juga psikolog Dena yang akan memberikan sedikit saran terkait dengan upaya yang harus kita lakukan untuk pencegahan COVID ya, bagian dari upaya kita untuk hidup sehat. Tentu nanti kami juga terbuka terhadap pertanyaan dan saran-saran dari warga masyarakat yang ada di sini. Tentu berterima kasih di sini karena teman-teman PPI sudah mengambil inisiatif membantu kami untuk menjangkau seluruh warga negara Indonesia yang ada di UK. Tanpa bantuan PPI, sebagian di antara mereka yang memiliki latar belakang kedokteran, tentu kami tidak bisa melakukan ini dengan baik. Oleh sebab itu, sekali lagi pada kesempatan ini, saya atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada PPI UK dalam hal ini, dan beserta PPI cabang yang telah mendukung acara kegiatan ngopi virtual bareng pada hari ini. Nah, untuk itu saya ingin mengundang Dr. Erik Tenda untuk memberikan sedikit tips-tips dan juga mungkin sedikit saran kepada diaspora Indonesia yang ada di sini, ya, sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Silakan, Dr. Erik. Terima kasih Pak Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Adam, Prof. Amin, Pak Yoyo, dan juga teman-teman PPI UK, terutama ada Atika dan Sida dari Unit Kesehatan PPI UK yang sudah bekerja sama menginisiasi acara ini. Saya rasa sekarang ini adalah hal yang paling penting gitu ya untuk kemudian dilakukan oleh kita sebagai warga masyarakat, terutama berbagi pengetahuan, berbagi hal, saling mengedukasi tentang COVID-19 ini. Saya berharap presentasi saya tidak begitu ilmiah kedokteran sekali, tapi kalau misalnya ada yang memang kurang dipahami, nanti silahkan menanyakan lebih lanjut dengan cara mengetik pertanyaan di kolom chat. Nanti ada Atika sama saya akan monitor pertanyaan dan juga akan memberikan jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Baik, saya mulai. Jadi ini adalah presentasi yang kemarin saya presentasikan pada waktu expert meeting tanggal 22. Ada beberapa hal yang saya perbarui juga. Sebagian besar kemudian saya rasa banyak orang yang kemudian sudah mengetahui secara umum gitu ya apa yang harus diketahui mengenai bahaya COVID-19 ini.
Tapi saya kemudian mau menitik beratkan mengenai risk factor terhadap atau faktor risiko untuk kematian atau pada kasus-kasus berat gitu ya. Tujuannya sebenarnya bukan buat menakuti, tapi untuk memberikan awareness buat kita. Bagaimana cara kita yang paling baik kemudian harus memandang dan mengatasi COVID-19 ini. Oke. Nah, ini saya mau sampaikan ini data yang saya unduh dari John Hopkins website terkait COVID-19. Ini datanya saya unduh tanggal 29 Maret 2020. Di sini tuh datanya pada tanggal 29 Maret, kalau dilihat dari grafik, ini tanggal 2 Maret, Presiden Joko Widodo tuh mengumumkan adanya 2 kasus pertama, dan dalam rentang waktu kurang lebih 27 hari, jadi kurang lebih sekitar hampir 3 mingguan lebih, itu terdapat peningkatan 128.283 kasus. Jadi rata-rata 48 kasus baru per hari. Ini tanggal 29 Maret. Gitu. Dari 108.285 ini, diketahui ada 64 pasien yang kemudian sembuh. Ini maaf, ini 64, bukan 64 di bawah ya. 64 pasien yang sembuh, dengan total angka kematian kita adalah 114. Bagaimana dengan data hari ini? Jadi kalau misalnya dilihat data tanggal 29 Maret itu 1.285 data per hari ini yang tadi saya baru unduh dari John Hopkins University mengenai COVID-19. Itu sekarang kasus yang ada di Indonesia ada 1.677, naik kurang lebih hampir 400-an. Kemudian kematiannya naik jadi 157. Angka kesembuhannya juga naik, jadi ada pasien sembuh dari 64 jadi 103 orang, dan kasus yang masih aktif ada 1.417. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa secara global, US itu sudah paling tinggi, bahkan udah surpass China, Italia, yang dalam beberapa waktu yang lalu menjadi 2 negara memang yang masih paling banyak kasus yang terkonfirmasi COVID-19. Banyak kemudian yang di akhir-akhir ini banyak yang akhirnya tadinya belum pernah mengetahui atau belajar gitu mengenai statistik, tiba-tiba sekarang begitu banyak sekali informasi yang masuk mengenai kurva eksponensial dan lain-lain. Banyak yang kemudian sekarang sudah paham gitu ya, atau mengetahui mengenai case fatality rate. Nah, sekarang di slide ini saya mau ngasih gambaran mengenai case fatality rate Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu ya. Jadi bagaimana kasus yang memang fatal dari presentasi dibandingkan dengan beberapa negara yang kemudian ada, saya kasih pembandingnya yaitu Malaysia, dan ada Italia, Cina, dan Korea Selatan. Jadi bisa dilihat bahwa case fatality rate kita kalau dibandingkan Italia, kita 8,9. Italia itu 11,75. Kemarin waktu tanggal 29 itu case fatality rate-nya itu kurang lebih 8,6 ke 8,7. Jadi memang meningkat case fatality rate. Cina sendiri case fatality rate-nya ada 4,02, Malaysia tetangga kita 1,41. Bagaimana cara kita menginterpretasikan data ini? Tentu yang perlu dipahami bahwa case fatality rate ini tidak bisa kita artikan bahwa banyak sekali pasien yang meninggal di Indonesia, dan bahkan mungkin nomor 2 kalau dilihat dari pandangan global. Tapi tentu mesti dipahami bahwa case fatality rate ini diambil dari pasien yang kemudian positif meninggal, sementara pasien yang dilakukan screening sama kita itu masih kecil sekali. Begitu. Jadi tidak bisa kemudian kita artikan begitu saja, walaupun memang ini informasi yang penting untuk mengetahui berapa kemudian pasien yang meninggal dibandingkan keseluruhan kasus yang terdiagnosis positif COVID-19. Oke. Ini adalah beberapa global, ini national recommendation, ini ada global recommendation. National recommendation yang kemudian saya tampilkan di sini dari Kementerian Kesehatan, ini kalau nggak salah sudah revisi ke-3 atau ke-4 gitu ya. Kemudian ada pedoman penanganan cepat medis kesehatan masyarakat terkait COVID-19, itu yang dibuat oleh gugus tugas. Ada juga, ini termasuk salah satu guidelines diagnosis penata laksanaan yang dibuat oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk menyikapi adanya wabah. Nah, yang di samping sebelah kanan ini adalah satu working group
dari World Association of Bronchology dan Bronkoskopi Internasional yang memberikan rekomendasi untuk beberapa rumah sakit, beberapa dokter juga ikut berkontribusi untuk memberikan pustaka-pustaka terbaru dan rujukan terbaru terhadap penanganan COVID-19. Oke, saya mau langsung ke sini saja. Jadi COVID-19 itu seperti yang kita ketahui adalah bagian dari virus RNA. Jadi ada virus RNA, ada virus DNA. Nah, virus RNA itu yang masuk ke dalam COVID-19 masuk ke dalam virus RNA, di mana salah satu, atau bukan salah satu, tapi ada dua virus yang kemudian sudah kita kenal sebelumnya, yaitu ada SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, dan ada juga yang namanya MERS, atau Middle East Respiratory Syndrome. Oke? Bagaimana kemudian ngelihat bahwa virus COVID-19 ini bisa mengakibatkan gangguan, itu bisa kita lihat di slide selanjutnya. Namun sebelum ke sana, kemudian yang perlu diketahui adalah ini adalah gambar molekul RNA yang ada di dalamnya, yang kemudian sangat berperan penting terhadap replikasi dari virus. Okay. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa awalnya virus ini ada di salah satu wet market di Wuhan, di mana diketahui bahwa terdapat penularan yang disebabkan oleh virus yang semestinya ini zoonosis. Zoonosis itu berarti virus yang memang hanya untuk hewan saja. Jadi sebenarnya natural animal reservoir untuk untuk SARS-CoV-2 itu adalah ini, atau coronavirus adalah kelelawar. Kenapa kemudian bisa menyerang manusia? Karena sebenarnya diketahui bahwa pangolin ini, atau mungkin bahasa Indonesia terenggiling, dan kelelawar yang tadinya dalam habitat hidup normalnya tidak hidup berdampingan, di dalam pasar di Wuhan tersebut, mereka dalam penangkaran yang sama, yang kemudian mengakibatkan adanya perubahan coronavirus tersebut. Dan ini kemudian yang diketahui menjadi penyebab dari beberapa orang yang mengalami gangguan pernafasan berat di akhir bulan November sampai awal Desember 2019. Gejalanya sendiri seperti yang juga diketahui bahwa 9-95% bahkan gejalanya bisa ringan sampai sedang, benar bisa sembuh sendiri. Namun yang perlu diketahui bahwa ada populasi tertentu yang kemudian menjadi rentan. Dalam kata lain, kalau tadi saya bilang ada 85-95% kasusnya mild, maka ada 5% kasusnya tidak mild atau berat, gitu ya. Nah, gejalanya sama seperti common cold, jadi ada demam, ada batuk, ada beringus, gitu ya. Sekarang beberapa hari terakhir ini banyak yang bicara mengenai anosmia atau gangguan penghidu, ya. Jadi nggak bisa mencium bau. Kemudian ada lost taste. Nah, itu salah satu yang beberapa hari terakhir ini sering dibicarakan oleh banyak pasien. Nah, sekali lagi, lebih dari 80% kasus itu adalah mild infection. Sometimes orang yang kemudian ada atau yang positif COVID itu tidak ada simptom atau tidak ada gejala. Ya. Tapi kalau kemudian ada gejala, maka ada 3 besar kurang lebih gejala yang sering ditemukan pada pasien-pasien dengan COVID-19. Yaitu ada demam, ada batuk, dan ada sesak nafas. Kenapa ada sesak nafas? Karena itu merupakan sign selanjutnya dari secondary pulmonary infection atau infeksi paru sekunder, yaitu pneumonia atau radang paru. Nah, yang juga mesti nih, Mas. Kan ini ada nih warga dari Mbak Putu. Jadi tadi kan Mas Erik udah bilang nih tentang mostly pasien itu gejalanya mild atau tidak seperti batuk pilek biasa atau mungkin tidak ada gejala gitu ya, minim sangat gejalanya. Nah, itu bagaimana nih penggunaan maskernya? Apakah dengan pasien-pasien yang tanpa gejala seperti ini perlu pakai masker, Mas? Oke, mungkin saya selesaiin dulu kali ya, nanti saya jawab ke situ, saya bisa mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah,
hal yang berikutnya yang kemudian mesti dipahami sama Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini adalah kenapa coronavirus itu betul-betul perlu dipahami benar sama kita. Karena di sini ini memang terlalu saintifik, tapi saya coba untuk menjelaskan sesimpel mungkin. Ada yang namanya R0. R0 itu adalah kemampuan si virus ini untuk bereproduksi. Bereproduksi itu maksudnya dalam kata lain menjangkiti dari satu orang ke orang yang lain. Oke. Nah, virus SARS-CoV-2 ini dia R0-nya itu 2.0 sampai 3.0. Dalam kata lain, satu orang misalnya saya kena, saya bisa akan nyebarin ke 2 orang yang lain, dari 2 ke 4 orang yang lain, 4 ke 8 orang yang lain. Seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa ini transmissible gitu ya. Jadi sangat-sangat menular. Nanti kita juga akan ngomong mengenai bagaimana pemeriksaan rapid test yang sekarang memang lagi jadi perbincangan hangat di Indonesia. Kemudian gimana caranya dokter melakukan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis. Banyak yang sekarang bertanya, bisa nggak kemudian rapid test itu mendiagnosis atau menegakkan penyakit COVID-19? Rapid test yang mana dulu nih? Kalau misalnya yang sekarang di Indonesia, terus terang saja saya bilang tidak bisa. Karena semestinya itu bukan jadi pemeriksaan utama untuk penegakan diagnosis. Bisa kemudian untuk memilah gitu ya. Nah, jadi kemudian apa namanya alat diagnostik utama? Namanya RT-PCR. Jadi Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Ini akan diambil dengan menggunakan kayak cotton bud ini. Jadi akan dimasukkan ke dalam hidung, bagian belakang atau ke orofaring bagian belakang untuk kemudian dilihat begitu, dilihat jumlah dari virus atau viral load-nya. Oke? Nah, cuma yang perlu kemudian diperhatikan adalah tidak semua pemeriksaan RT-PCR ini akan positif pada gejala yang ada atau bahkan tidak ada gejala bisa positif. Oke? Jadi kadang-kadang dia ada gejala RT-PCR-nya negatif, kadang-kadang dia nggak ada gejala, ada gejala ada gejala RT-PCR negatif, tidak ada gejala RT-PCR bisa positif. Oke? Nah, jadi ada beberapa pemeriksaan yang kemudian memang harus dicek pada pasien, termasuk juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Nah, saya mau beralih ke sini dulu. Kenapa kemudian case fatality rate di Indonesia tinggi? Kita belajar dulu dari Italia. Jadi pertama, bahwa di sini, di Italia itu, kenapa kemudian menjadi tinggi? Karena satu, denominator dari populasi. Jadi sekali lagi, denominator dari populasi itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana case fatality rate itu dihitung. Kemudian, seperti yang kita ketahui juga dari berbagai informasi, orang yang usianya lebih lanjut, atau yang kalau di jurnal itu dibilang di atas 65 tahun, memiliki resiko 20 kali lebih tinggi untuk mendapatkan infeksi COVID-19 dibandingkan orang yang dewasa muda atau berusia kurang dari 65 tahun. Oke? Nah, jadi itu yang kemudian mengakibatkan, salah satu yang dipikirkan mengakibatkan tingginya case fatality rate di Italia, karena di Italia menurut data mereka adalah salah satu negara atau salah satu dari 2 negara yang memiliki jumlah populasi usia lanjut yang paling besar. Nah, selain itu juga diketahui bahwa kalau kita tidak memutuskan mata rantai penularan dengan cara berdiam di rumah aja, atau social distancing, maka kemudian jumlah orang yang sakit akan semakin banyak. Ketika jumlah orang yang sakit semakin banyak, maka kebutuhan ruang perawatan, baik ruang perawatan biasa, ruang perawatan intensif, akan menjadi semakin banyak. Akibatnya ada orang yang kemudian nggak bisa masuk di ruang perawatan intensif, sementara dia butuh alat bantu nafas. Jadi, kenapa kemudian beberapa waktu terakhir ini kita dengar berita di Spanyol, mereka harus memilih mana yang bisa hidup, atau mana yang kemudian tidak perlu dibantu lagi, gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami sama kita semua bahwa kenapa kita perlu berdiam di rumah gitu ya, untuk kemudian memutuskan mata rantai. Nah, seperti itu saja. Termasuk yang terakhir adalah mengenai penggunaan rapid test atau penggunaan tes untuk diagnosis dari COVID-19. Ini adalah gambaran CT scan dari pasien yang kemudian didiagnosis di sini. Ini pasien saya salah satunya di rumah sakit di London. Jadi
yang saya mau lihatin di sini, saya yakin mungkin tidak ada yang mungkin sulit memahami gimana cara membaca ini, tapi intinya yang saya mau kasih gambaran adalah pasien ini pasien wanita 56 tahun. Ada demamnya. Oksigennya kalau diukur, kalau kita masuk rumah sakit itu biasanya suka diukur oksigennya di ujung jari gitu. Angkanya cuma 80% padahal sudah dengan bantuan oksigen. Terdapat limfopenia atau penurunan salah satu jenis dari leukosit. Jadi bisa dilihat kalau kayak gini, ya orang mungkin bisa dikategorikan gejalanya moderate, tidak juga ringan gitu ya, karena ada gangguan oksigenisasi dari pasien tersebut. Pasien ini dari hasil pemeriksaan rapid PCR-nya itu, rapid antigen, rapid antibody-nya itu negatif. Rapid antibody-nya negatif. Tapi setelah kemudian kami lihat CT scan-nya, itu gambarannya termasuk gambaran yang spesifik atau khas untuk COVID-19. Nah, jadi apa maksudnya penjelasan ini? Bahwa benar banyak postulat atau banyak hipotesis yang sekarang ada di dokter-dokter dan petugas medis, bahwa ada juga pasien yang kemudian gejalanya bisa ringan sampai sedang, dengan hasil pemeriksaan yang negatif. Jadi, kalau kemudian ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan populasi besar gitu, ini kemudian akan berdampak kurang baik gitu. Jadi, ada pasien yang kemudian jadi pemeriksaannya false negatif. False negatif itu adalah dia mungkin ada sakitnya, tapi karena pemeriksaan rapidnya ini kurang tepat, mengakibatkan hasil yang negatif. Jadi, akhirnya pasiennya tahu, oh, saya nggak ada nih, nggak sakit, jadi saya boleh jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah, jadi sekali lagi, kenapa saya pengen meng-highlight ini, karena saya mau ngasih tahu betul-betul bahwa tidak selamanya rapid PCR atau pemeriksaan RT-PCR-nya itu negatif, akan negatif juga diagnosisnya. Oke, saya langsung ke current issues, termasuk tadi nanti saya akan bahas. Nah, banyak kemudian yang dengar pemerintah kita sudah order obat gitu ya. Jadi saya mau jelaskan sedikit mengenai obat ini. Ini gugus kimia dari hidroksikloroquine. Saya yakin bapak-bapak sama ibu yang mungkin kalau ada di Indonesia sekitar tahun 80-an, 70-an sampai 90-an sangat familiar sekali dengan obat yang namanya kloroquine. Jadi kloroquine atau hidroksikloroquine adalah obat yang digunakan paling sering oleh negara-negara yang ada di iklim tropis yang kemudian menjadi negara endemik untuk infeksi malaria. Jadi kenapa kemudian digunakan kloroquine? Karena kloroquine ini di berbagai penelitian yang paling terbukti Prancis 33 pasien. Dari 33 pasien itu ada 26 atau 22 pasien yang kemudian memberikan efek positif terhadap penurunan jumlah virus dari SARS-CoV-19. Namun yang perlu dipahami adalah penggunaan kloroquine atau kina ya. Penggunaan kloroquine ini atau hidroksikloroquine ini harus dengan preskripsi dokter. Tidak bisa dikonsumsi sendiri layaknya ada satu orang yang kalau nggak salah di Amerika dia mengkonsumsi kloroquine sendiri tanpa resep dari dokter ya, tanpa anjuran dari dokter, yang mengakibatkan adanya gangguan irama jantung. Jadi hidroksikloroquine sendiri ini dia mempunyai efek samping gangguan irama jantung. Jadi kalau misalnya saya mau ngasih kloroquine ke pasien saya mesti ngecek dulu gambaran irama jantungnya normal atau tidak, ada tidak pemanjangan gelombang QT namanya, Q sama T. Kalau ada pemanjangan saya nggak boleh kasih, begitu. Jadi ini bukan untuk obat. Jadi saya kemarin ada yang kemudian WhatsApp ke saya mau nitip obat hidroksikloroquine bawa dari Indonesia gitu. Jadi saya sama sekali tidak menganjurkan untuk itu ya. Kalaupun memang akan diberikan harus diberikan oleh dokter dengan resep sesuai indikasi. Nah, ada juga yang namanya azitromisin. Azitromisin ini golongan makrolide, di mana sering diberikan oleh kami, dokter paru untuk pasien-pasien dengan infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Ya.
Nah, azitromisin ini sendiri juga memiliki efek samping terhadap pemanjakan kita. Ini sama nih kurang lebih efek samping. Nah, dalam penelitian, 2 obat ini kemudian diberikan pada pasien. Kenapa tadi saya bilang ada yang 33, kemudian 22-nya oke. Berarti 22-nya itu bisa dipahami bahwa tidak memiliki gangguan jantung. Jadi sekali lagi, tidak boleh mengkonsumsi hidroksikloroquine atau kloroquine atau azitromisin sebagai obat untuk penangkal COVID-19. Nah, itu tidak dianjurkan. Oke? Penggunaan ACE inhibitor atau orang bagaimana kalau orang yang hipertensi katanya, apakah saya boleh minum obat hipertensi? Oh, katanya saya dengar-dengar si virusnya itu dia kan akan nempel di paru-paru. Jadi kalau misalnya ada obat ini, obat hipertensi, dia akan menangkal supaya dia nggak nempel gitu ya di reseptor yang ada di paru-paru. Jadi kalau misalnya ini virus, jadi dia akan menempel di ACE, ya reseptor ACE yang ada di dalam paru-paru. Apa yang sudah diketahui dari kita yang populasi Asia atau orang Asia? Satu, orang Asia reseptor ACE-nya lebih banyak dibandingkan orang non-Asia. Ya, reseptor yang biru ini. Yang kedua, kalau kita merokok, kita melipat gandakan adanya reseptor ACE di dalam paru. Jadi, message yang lain adalah berhentilah merokok. Oke? Jadi, kalau kemudian virus yang datang, dia akan nangkep dulu nih, nyari si reseptor yang berwarna biru ini yang ada di dalam paru. Ini virusnya yang di atas yang warna merah. Nah, gimana dengan orang yang hipertensi? Boleh nggak dia minum obat ini terus gitu? Atau bahkan dianjurkan, atau orang yang malah nggak hipertensi, minum aja biar dia nggak nempel gitu. Jawab sampai sekarang mengenai penggunaan ACE inhibitor atau obat hipertensi lain. Namun, ada yang bilang tidak boleh digunakan, ada yang bilang boleh digunakan. Dari kidney.org, itu masih belum memberikan statement mengenai ini, masih dibutuhkan penelitian. Ya. Kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki gangguan ginjal kronik yang sudah cuci darah? Nah, orang yang sudah cuci darah, karena mereka juga termasuk populasi yang rentan, maka mereka bisa tetap menggunakan obat-obat antihipertensi ini. Oke. Nah, ini 2 slide yang terakhir, sebelum balik ke pertanyaan. Ini saya mau cerita sedikit mengenai immunosenescence. Kenapa kemudian kita ketahui bahwa pasien yang terinfeksi COVID-19, terutama pasien anak itu, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pasien dewasa. Ada memang pasien anak, ada juga pasien anak yang meninggal. Karena ada suatu istilah kedokteran ya, yang namanya immunosenescence. Apa itu immunosenescence? Itu adalah age-associated dysregulation and dysfunction. Bahasa simpelnya adalah ketika kita lahir, kita punya sistem imun. Dengan bertambahnya umur, maka kita akan semakin rentan dengan virus yang ada di luar. Jadi bisa dibilang bahwa anak itu ada gejala. Tapi bukan berarti dia nggak bisa nularin. Gitu ya. Jadi, maksud keduanya adalah karena dia kadang-kadang suka tidak ada gejala, walaupun kita tahu juga bukan berarti dia tidak menjadi reservoir, maka kalau kemudian kita ada anak di rumah yang juga memiliki symptoms atau gejala yang mirip dengan gejala COVID-19, yang pertama adalah tolong jaga jarak dulu dengan orang yang berusia di atas 65 tahun, baik itu kakek, nenek, gitu ya, atau siapa saja yang berusia lanjut. Yang kedua, please jaga orang-orang yang memiliki faktor risiko, kayak misalnya orang yang ada sakit kanker, ada gangguan sistem imunitas tubuh seperti orang yang sakit autoimun kayak lupus, atau orang yang gagal ginjal, orang yang sakit diabetes tidak terkontrol, begitu ya. Jadi, dan populasi lanjut 65 tahun, agar kemudian tidak terjadi penularan. Karena kalau terjadi penularan, maka orang-orang rentan ini akan mengalami gangguan yang jauh lebih berat dibandingkan populasi yang kayaknya dewasa muda atau anak-anak. Nah, yang terakhir mengenai herd immunity, ini salah satu topik bahasan di UK yang paling top gitu ya, mengenai bagaimana satu negara, terutama kemarin UK yang sangat menggaungkan mengenai ini, melihat mengenai herd immunity. Apa itu herd immunity? Kita lihat dulu yang ada di layar komputer atau layar handphone di sebelah kiri, ya. Jadi bisa dilihat di sini ada yang biru itu adalah orang-orang yang sehat, ya, orang-orang yang sehat, masih belum
ada sistem imun, baik itu belum dapat ataupun belum kena sakit ataupun belum mendapatkan imunisasi. Yang kedua, itu yang berwarna kuning adalah orang-orang yang sudah ada sistem imun, baik itu dia mungkin sudah pernah sakit atau mungkin sudah dapat vaksin. Yang ketiga adalah orang-orang yang belum ada sistem imun yang terbangun, sakit dan menular. Bisa dilihat tadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ingat apa yang tadi saya sampaikan mengenai R0. Jadi R0 itu karena untuk si SARS-CoV-2 ini dia antara 2 sampai 3. Jadi dia bisa dari satu orang bisa menularkan ke banyak sekali orang. Kalau ingat pasien 31 di Korea Selatan, kurang lebih seperti itu penularannya. Maka bisa dilihat 2 orang saja yang berada di dalam populasi seperti ini itu bisa menularkan banyak sekali orang. Nah, saya kemudian nggak mau sampai ke sini, sampai di sini aja. Di sini sistem kesehatan di dunia manapun, mau di Indonesia, mau di UK, tidak akan pernah siap. Bisa dibayangkan kalau misalnya ini terjadi di Indonesia atau terjadi di UK ya. Let's say sekarang di UK 30 sekian ribu. Taruhlah misalnya 100 ribu deh, 100 ribu. 5% yang kemudian menjadi kasus berat sama tadi yang saya sampaikan. Jadi 5% dari 100 ribu itu berapa ya? 2 ribu ya? 2.000 ya. Saya rasa kita nggak punya 2.000 bed dan 2.000 ventilator dan banyak dokter dan perawat yang kemudian bisa menangani orang yang kemudian terinfeksi COVID-19 dengan kategori berat. Gitu. Dan it's too risky karena yang 5% itu yang kategori berat resikonya bisa sampai kematian. Itu bisa saja keluarga, bisa saja sahabat, teman, orang sekitar kita. Jadi sama sekali pendekatan herd immunity ini bukan pendekatan yang baik gitu ya untuk COVID-19. Mengenai penelitian-penelitian itu sudah banyak yang ada, tapi nanti saya akan jawab dulu pertanyaan mengenai APD. Jadi kalau APD itu alat pelindung diri terkait masker, saran saya adalah satu, kalau kita tidak ada gejala, ya kita tidak perlu pakai APD. Yang mesti dipahami sekarang adalah kami ini yang dokter, terutama di Indonesia banyak sekali video yang kemudian dilihat, APD nggak ada gitu. Jadi please yang tidak ada gejala atau tidak masuk ke dalam populasi rentan beresiko, maka tolong jangan menggunakan APD lengkap ke mall, belanja pakai baju top to bottom gitu ya, yang putih, pakai kalau ada, please tolong berikan itu untuk rumah sakit. Mengenai penggunaan masker sendiri, satu, kalau misalnya memang kita berada di dalam kerumunan banyak orang, yang kita tidak tahu apakah ini orang sakit atau tidak, boleh pakai masker. Begitu. Ya. Kalau misalnya mau belanja di swalayan, yang kemudian memang sekarang kan mesti ada jarak 2 meter gitu ya. Tapi kalau kita nggak certain betul, boleh. Tapi saya tidak menyarankan menggunakan sarung tangan. Jadi kalau misalnya mau belanja, kalau pakai masker karena mungkin takut banyak orang gitu situ boleh pakai masker silahkan. Tapi jangan usah pakai sarung tangan. Yang paling utama adalah cuci tangan aja. Kenapa cuci tangan? Karena satu, dengan sabun kita bisa merontokkan tuh si virusnya itu. Gitu. Jadi nggak perlu juga pakai alkohol dan nggak perlu juga disemprot-semprot badannya. Kayak di kan sekarang banyak instansi pemerintah install si kotak terus disemprot-semprot badannya gitu kan. Ada juga yang dibikin parodi sampai disikat-sikat badannya gitu. Itu nggak segitu banget gitu. Ya, jadi tidak ada bukti evidence ilmiah mengenai penyemprotan desinfektan pada manusia. Desinfektan hanya digunakan untuk benda mati saja. Begitu. Nah, jadi ya mungkin itu dulu sambil nanti kita bisa jawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Maaf kalau jadi panjang. Iya, ini jadi saya juga merangkum pertanyaan dari teman-teman dan masyarakat Indonesia di London dan sekitarnya. Ada yang menanyakan kalau misalnya belanja nih Mas Erik, kan kita sering ya belanja sayur, buah. Nah, itu apa kita perlu mengelap belanjaannya pakai kayak sanitizer atau kita perlu disinfektan belanjaannya nih, berkaitan kan nanti kan kita akan makan tuh belanjaannya masuk ke mulut gitu. Itu gimana Mas sarannya, Mas? Sebenarnya sih kalau menurut saya kalau misalnya mau pakai standar keamanan yang paling tinggi walaupun nggak ada rekomendasinya dari WHO,
ya silahkan kalau mau dicuci mah silahkan aja gitu ya. Tapi sebenarnya dengan menggunakan air mengalir atau menggunakan air hangat atau air panas gitu, terutama untuk sayuran, buah-buahan gitu ya. Bahkan kan sekarang kalau nggak salah sudah ada, bukan sekarang, malah udah beberapa waktu lalu kita udah sering beli yang namanya sabun buat cuci buah sama untuk cuci sayur gitu. Jadi bisa menggunakan itu. Gitu. Oke. Terus ini ada juga yang menanyakan, karena kan berkaitan dengan kebijakan di NHS. Kalau kita buka webnya NHS, semua yang batuk pilek, karena kita tidak akan mendeteksi seseorang itu terkena COVID tanpa pemberat, itu menyarankan untuk self-karantin. Nah, ini apakah seberapa efektif sih, Mas, ini self-karantin? Apakah membuat virusnya hilang dari tubuh kita? Ya. Sebenarnya tujuan self-karantin itu adalah untuk mencegah penularan. Jadi, kalau misalnya, let's say, teman-teman mahasiswa nih yang terkena, maka kemudian yang perlu dipahami ada batasan tertentu atau ada kriteria tertentu kapan seorang itu perlu dirawat di rumah sakit. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang ada 80-95% gejalanya ringan, maka tidak perlu dirawat begitu. Yang perlu adalah di rumah tetap makan, minum yang teratur, minum vitamin gitu ya, sambil melakukan personal distancing di rumah untuk menjaga penularan. Itu aja sih. Tapi itu kemudian personal distancing tidak ada hubungannya dengan viral load-nya yang akan turun gitu ya, jumlah virus akan turun, tidak ada. Cuma social distancing ini tujuan utamanya adalah untuk menjaga penularan gitu ya dari COVID-19. Ya. Oke. Terus juga ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih, mungkin untuk Pak Adam ya. Ini kira-kira KBRI punya program nggak Pak untuk membantu masyarakat dan pelajar di Indonesia yang sekarang sedang di UK? Karena berkaitan dengan beberapa mahasiswa dan pelajar sudah pulang berkaitan dengan kebijakan dari universitas. Nah, ini mungkin Pak Adam bisa sharing. Baik, ya, terdengar. Ya, Oke, terima kasih teman-teman semua atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini. Di samping tadi pertanyaan program ini, saya juga mencatat ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan misalnya dalam situasi sekarang apakah masih tetap bisa pulang, kemudian masih aman nggak kalau berangkat ke bandara, kemudian bagaimana kalau ada WNI yang positif COVID meninggal, apakah bisa dibawa pulang. Jadi saya ingin membantu Dr. Atika juga untuk sekaligus menjawab hal-hal ini, merespon tadi beberapa pertanyaan dari Pak Angki, Pak Herman, kemudian Putu, Ibu Putu, dan juga tadi dari Anna, kalau tidak saya terakhir ya, Anna Arangkir. Yang pertama terkait dengan kita memang sudah mengeluarkan himbauan kepada para pelajar yang dan juga short stayer yang berada di UK dalam jangka waktu yang pendek begitu ya, wisatawan atau mereka yang sedang mengadakan program pertukaran pelajar. Kami menyarankan memang untuk segera kembali ke tanah air. Ya, kenapa? Pertimbangan lebih ke teknis, bahwa yang pertama kita juga mencatat sudah banyak negara yang menutup bandara. Ya. Kemudian yang kedua sudah banyak juga airline yang menutup operasinya. Sehingga dalam situasi-situasi seperti ini akan menimbulkan keterbatasan buat para pelajar yang masih ada di sini atau short stayer ya, yang turis yang masih ada di sini, kalau mereka menunda kepulangan ke tanah air. Kemarin kita dengar misalnya Gatwick saja sudah mengurangi operasi, kemudian City Airport juga sudah menutup. Jadi kita sarankan agar mereka-mereka yang short stayer di sini, kemudian yang tadi pelajar yang juga akan segera selesai apabila dianggap perlu pulang, selagi masih banyak pilihan, masih ada pilihan untuk kembali ke tanah air, kami sarankan untuk sesegera mungkin kembali ke tanah air. Dua rute yang sekarang masih terbuka adalah melalui Amsterdam, Garuda melalui Amsterdam, dan melalui Qatar ya. Tapi sekali lagi ketika akan memesan tiket, mohon
diperhatikan karena Garuda sekarang ini berkurang, frekuensinya menjadi 4 kali seminggu. Jadi betul-betul harus dilihat kira-kira kapan Garuda kembali ke penerbangan ke Indonesia nya, karena tidak setiap hari. Begitu juga Qatar, itu perlu dicek ke Qatar Airlines kira-kira untuk melihat waktunya yang memungkinkan. Tadi malam kami juga baru mendapat informasi bahwa ada satu warga negara yang pulang, warga negara Indonesia akan pulang dengan Qatar, tapi on the way to the airport kemudian ditelepon oleh Qatar, penerbangannya ditunda besok karena kebetulan pesawat yang dari Qatar ke Jakarta mengalami penundaan. Nah, bagaimana kemudian perjalanan menuju bandara? Apakah masih aman dengan situasi lockdown terbatas yang sekarang? Nah, kami sarankan agar mereka yang akan pulang, jelas selain membawa paspor, juga membawa tiket ya. Tiketnya dibawa karena itu menjadi tanda bukti alasan yang kuat untuk keluar rumah ya. Di samping 4 hal yang pengecualian yang ditetapkan oleh pemerintah UK, tetapi tadi alasan untuk ke bandara, untuk pulang itu menjadi alasan kuat yang bisa digunakan. Kemudian bagaimana dengan WNI COVID yang meninggal dunia? Kemarin kita ada satu kasus warga negara Indonesia yang positif COVID dan meninggal dunia. Kita kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Nah, ini saya juga ingin memberikan gambaran kepada teman-teman. Dalam situasi seperti ini, pemerintah Inggris itu melarang jenazah dibawa keluar negeri. Ya, jadi kami kemudian diinfokan ada 2 pilihan yang bisa dilakukan, dimakamkan di sini atau dikremasi. Ini yang kemudian kita juga sudah teruskan ke keluarga pasien yang meninggal dunia. Nah, untuk itu kemudian yang dilakukan KBRI, kami kemudian menghubungi funeral house yang ada, kemudian menanyakan kira-kira prosesi apa yang dilakukan, khususnya ini berhubungan dengan agama dari korban ya, karena untuk Islam tentu juga kita menghubungi funeral house atau lembaga yang biasa membantu KBRI untuk pemakaman warga negara Indonesia yang Muslim. Jadi itu pun kemudian kita mendapat informasi bahwa jumlah peserta itu tidak boleh 10 orang. Jadi betul-betul dijaga betul physical distancing-nya. Kemudian dalam proses memandikan jenazah juga tidak boleh dihadiri oleh keluarga. Kemudian ketika sholat jenazah dilakukan di pemakaman itu juga harus berjarak satu sama lain. Jadi tidak boleh dekat-dekatannya. Betul-betul physical distancing 2 meter itu betul-betul diterapkan. Kenapa physical distancing atau social distancing ini menjadi penting? Ya, kemarin saya ingin juga menyebutkan, kemarin ada satu analisis dari Sky News yang memperlihatkan dampak positif dari kebijakan social distancing ini, di mana jumlah pasien atau mereka yang terkena gejala COVID-19 ini trennya menurun, dalam pengertian kalau dulu peningkatannya itu berlipat ganda selama 7 hari, sekarang sudah berkurang dari 7 hari menjadi 4 hari dan menjadi 3 hari. Jadi trennya kelihatan menurun. Jadi ada hasil positif dari flattening the curve-nya untuk menekan penyebaran penyakit COVID ini. Nah, kemudian tadi yang saya juga mencatat saran bagus dari Putu Sudiana terkait dengan FIQ yang nanti akan di-upload ke situs KBRI. Jadi nanti kita juga mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Kemudian nanti kita akan upload di website KBRI sehingga masyarakat punya yang kebetulan tidak berkesempatan bergabung pada malam ini bisa juga melihat di sana. Di samping itu juga sekedar mengingatkan, kami juga senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat
di situs KBRI. Jadi silakan disarankan teman-teman atau warga negara Indonesia lainnya, diaspora Indonesia, untuk sering-sering menengok ke situs KBRI untuk melihat pengumuman-pengumuman yang kami sampaikan. Nah, terakhir pertanyaan dari Ibu Anna ini, apakah KBRI punya program untuk membantu pelajar? Salah satu yang kita lakukan, dan kami berterima kasih juga dengan para dokter, ini adalah dengan menyapa warga. Ya, mungkin juga perlu kami sampaikan ketika ada warga pelajar ya yang mengalami COVID, kalau dalam tim dokter ini bekerja sama dengan tim dokter, kita menyapa, menanyakan, kemudian menghubungi mereka. Kemarin bahkan ada satu juga kasus di mana kami mendapat informasi tidak memiliki obat penurun panas, kemudian kita coba carikan obatnya dan kita antar ke pasien tersebut ya, tentu dengan memperhatikan tadi menjaga protokol kesehatan. Jadi ini yang kita lakukan untuk membantu WNI. Saya pikir ini tidak hanya pelajar, tapi juga masyarakat diaspora Indonesia yang kebetulan memiliki gejala-gejala yang tadi mendekati atau gejala-gejala yang sama dengan gejala-gejala COVID ya. Nah, kami tentu juga membuka saran-saran lain. Kesempatan ini kesempatan yang baik menurut kami. Kami juga ingin mendengar sekiranya ada masukan-masukan lain dari diaspora Indonesia di London, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam rangka membantu sesama warga Indonesia di tengah wabah COVID ini. Nah, itu kira-kira secara umum apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dr. Atika. Ya, terima kasih Pak Adam untuk penjelasannya. Terus yang saya juga menginfokan, kalau misalnya KBRI mempunyai hotline khusus posko COVID-19 ya Pak ya. Yeah. Ini kalau saya share screen, di sini udah terlihat ya. Di desktop 2, share. Kira-kira, sebentar. Belum terlihat ya, sebentar. Coba mungkin dari Yubi bisa bantu supaya di-share. Yubi atau Mas Adli bisa dibantu. Screen sharing di-unlock, Pak. Oke. Di-unlock, silakan Mbak Tika. Ya, jadi ini kayaknya ada error di laptop saya. Jadi untuk nanti bisa dicek di website atau di Instagram, ada hotline posko COVID-19, dan nanti harapannya akan di-reshare lagi untuk membantu warga masyarakat semua yang saat ini sedang di UK. Jadi ada keluhan apapun, karena kami sadar bahwa NHS sekarang, kalau untuk telepon NHS sangat sibuk, jadi bisa bagi masyarakat yang khawatir bisa telepon hotline terkait, gitu ya Pak Adam ya. Ya, dan untuk itu kami berterima kasih dengan tim para mahasiswa kedokteran Indonesia yang membantu kami, paling tidak bisa membantu menenangkan teman-teman atau warga negara Indonesia yang punya gejala-gejala dengan outreach ke mereka. Iya, oke. Terus ini Mas Erik ada pertanyaan lagi nih yang sangat menarik ya. Kira-kira kalau misalnya kita memutuskan untuk pulang, ada saran nggak Mas biar kita tidak tertular pada waktu perjalanan? Dan apakah benar nih kalau misalnya kita sekalinya kena COVID ini, fungsi paru kita tidak bisa normal lagi? Mungkin Mas Erik bisa jawab. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya memang tidak begitu yakin dengan orang-orang yang ada di sekitar, terutama untuk tempat-tempat yang close circulation seperti itu, maka boleh pakai masker gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cuci tangan, itu yang paling penting. Dan kalau misalnya memang belum sempat cuci tangan, jangan dulu megang hidung, mata, mulut gitu ya. Nah, ada juga yang nanya, tapi kalau misalnya nggak cuci tangan, apakah nanti kena ada virus? Ya,
selama nanti akan cuci tangan nggak akan kena virus gitu. Maksudnya virusnya akan hilang dengan sabun gitu ya. Nggak akan ada tuh yang namanya penyakit kulit gara-gara COVID, nggak ada. Jadi yang paling penting adalah cuci tangan, dan kalau misalnya kita nggak betul-betul yakin dengan orang sekitar, lingkungan sekitar, atau berada di close circulation gitu, boleh menggunakan masker. Nah, tadi pertanyaan keduanya mengenai apa tadi? Tentang fungsi paru. Sekalinya kita Iya. gimana nih Mas? Kan Ya. masyarakat paniknya karena itu kan. Takutnya kita tidak bisa bukan berfungsi sehat seperti sedia kala lagi. Nah, menurut Mas Erik gimana nih? Ada satu case series yang menarik yang dilaporkan bahwa orang-orang yang sembuh itu dalam hari-hari pertama maupun minggu-minggu pertama pasca terinfeksi COVID-19 itu mereka butuh adjustment untuk beraktivitas gitu ya. Memang pada waktu selesai infeksi memang terdapat penurunan fungsi paru begitu pasti. Namun mungkin seiring berkembangnya proses penyembuhan ini berjalan, maka seharusnya akan kembali ke fungsi paru yang normal. Itu harapannya, tapi belum ada kemudian bukti yang secara evidence based atau bukti berbasis ilmiah yang menjelaskan apakah benar terdapat penurunan fungsi paru sekian persen pasca infeksi COVID-19. Itu belum ada satu statement yang seperti itu. Cuma memang ada beberapa laporan kasus yang dilaporkan bahwa ada penurunan fungsi paru yang dirasakan oleh pasien pasca infeksi. Ya. Ya, Pak Edam ingin menambahkan mungkin, Pak? Enggak, terima kasih. Saya ingin tadi saya coba lihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain, tetapi kelihatannya sudah terjawab. Mungkin saya bertanya nih ke Pak Erik sekaligus juga. Kalau misalnya ada gejala-gejala simptom yang mendekati, apa yang harus dilakukan ya oleh warga? Tadi kan Mbak Tika nyebut ke NHS karena overwhelm mungkin susah kira-kira. Apakah memang harus segera langsung ke rumah sakit atau apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kalau misalnya ada gejala, Pak, jadi yang pertama tadi ya di rumah saja, jangan dulu kemana-mana. Kemudian kalau misalnya ada demam, boleh minum obat demam. Nah, obat demam apa yang kemudian dianjurkan? Itu minum paracetamol saja. Di UK ini kan kita lumayan sering kalau misalnya kita ke toko obat gitu, ngelihat ada obat yang isi kandungannya ibuprofen. Nah, jadi kalau untuk ibuprofen, saran saya tidak diminum karena memang sudah ada bukti bahwa ibuprofen ini ada korelasinya dengan percepatan infeksi virus COVID-19. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada demam, yang disarankan adalah minum paracetamol, bukan ibuprofen. Nah, kalau misalnya ada batuk gimana? Boleh minum obat batuk, silahkan. Kalau misalnya ada batuk berdahak, boleh cari obat batuk yang untuk batuk berdahak. Kalau batuk kering, boleh minum obat batuk untuk batuk kering. Atau kalau misalnya memang cuma ada salah satu jenis obat batuk, boleh minum itu saja. Kemudian kalau misalnya ada keluhan mual muntah yang biasanya diawali dengan gangguan penghidu gitu ya, mulai nggak bisa nyium, bau gitu ya, kemudian makanan tuh semua terasa hambar. Sebenarnya ini salah satu adalah dua sign utama dari infeksi virus begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di orang-orang yang juga infeksi virus sebelum COVID-19 ini, baik di influenza atau virus yang lain, itu memang ada gangguan seperti itu gitu. Kenapa kemudian sekarang menjadi sering diperbincangkan? Karena gejala-gejala tersebut belum dikeluhkan oleh banyak pasien dan dilaporkan oleh jurnal-jurnal penelitian ilmiah dari COVID-19. Jadi kalau misalnya memang ada gangguan penghidu, nggak ada rasa mau makan gitu ya, kemudian ada mual, saran saya adalah satu, walaupun mungkin ini pasti nggak enak sekali, tapi tetap harus makan. Walaupun sedikit harus makan, karena biar bagaimanapun tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita yang berperang melawan virus itu butuh energi. Jadi memang kita tetap harus berupaya untuk makan, kemudian tetap harus minum untuk menjaga kelembaban dari tubuh,
dan untuk menjaga juga agar tidak dehidrasi. Nah, selain itu, kalau misalnya kita tinggal dengan flatmate atau tinggal dengan keluarga di sini, adalah satu yang harus dipastikan adalah kita juga tidak kontak dengan mereka-mereka ini. Kalau kemudian memang di rumahnya ada 2 kamar mandi, kalau bisa pakai 1 kamar mandi untuk yang lagi ada gejala saja. Kalau memang ternyata cuma 1 kamar mandi dan mau nggak mau harus share, maka saran saya ketika kemudian yang ada gejala mandi, maka tolong juga bisa dibersihkan. Dan jadi jangan kemudian buang sinus gitu ya, atau buang lendir yang kemudian tidak dibersihkan gitu, karena itu akan menjadi penularan buat yang lain. Ya gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Erik. Ya, Pak, sama-sama. Terima kasih Mas Erik. Ini mungkin saya mau share sedikit. Jadi tim dokter di COVID-19 KBRI, COVID-19 KBRI sudah membuat slide untuk masyarakat umum biar mudah dipahami terkait dengan tadi yang disarankan Mas Erik ya. Saya share sedikit. Oke, ini. Ya, oke. Ini udah bisa lihat ya? Belum? Udah. Oke. Jadi ketika misalnya ada gejala batuk, pilek, atau demam, mungkin ketika teman-teman atau masyarakat di UK ini sendiri dan bingung harus mencari bantuan di mana, yang pertama bisa call di hotline COVID-19 KBRI ini, dan kemudian mencari alternatif treatment atau obat yang mungkin teman-teman semua dan masyarakat semua sudah, Bapak Ibu semua sudah punya. Jadi ini tidak ada conflict of interest, jadi ini bukan iklan obat atau iklan promosi obat, tapi yang pertama obat yang kita anjurkan adalah obat simptomatik dan bisa berupa paracetamol dan juga obat untuk batuk dan pileknya. Jadi bisa kita mengandung kandungan seperti hal-hal yang di slide ini, yang telah tertera di slide ini. Dan juga kami sarankan untuk minum vitamin C yang ada di supermarket ataupun farmasi bisa dibeli, dan selanjutnya jika memang ada perburukan bisa call lagi ke KBRI dan atau untuk call di NHS sendiri. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu semua yang ada di UK saat ini, tidak usah khawatir, insya Allah KBRI akan mengakomodir semua keluhan yang ada, yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Begitu. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Saya mau nambahin sedikit di slide yang tadi baru ditampilkan. Boleh. Sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir di sini, yang disampaikan sama Atika tadi itu bisa jadi pertolongan pertama dulu apabila memang ada gejala-gejala yang tadi saya sampaikan, ada demam, batuk gitu ya. Kalau misalnya memang ada, boleh merujuk ke obat-obat yang tadi. Nah, saya mau ngasih sedikit informasi mengenai vitamin. Banyak tuh yang nanya, vitamin apa yang mesti diminum? Apa vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin E, gitu kan, banyak vitamin. Atau kalau misalnya mau minum vitamin, boleh minum multivitamin. Kalau ada multivitamin di rumah, silakan minum multivitamin. Vitamin lain yang kemudian harus yang dianjurkan atau yang memang sekarang sudah banyak penelitiannya, termasuk juga sudah digunakan oleh dokter-dokter Wuhan, walaupun digunakan dengan melalui pemberian lewat infus gitu, adalah vitamin C. Nah, gimana pengalaman penggunaan vitamin C di Wuhan? Jadi, high dose vitamin C itu diberikan pada pasien-pasien yang dirawat. Nah, apa tuh high dose vitamin C? High dose vitamin C itu adalah vitamin C dengan konsentrasi atau dengan jumlah yang tinggi. Penggunaan vitamin C dengan dosis tinggi itu hanya kemudian digunakan pada pasien-pasien yang dirawat dengan pemberian infus, gitu ya. Dengan arti itu ada tujuan tertentu yang memang harus
dipahami gitu oleh pasien berdasarkan anjuran dari dokter. Nah, jadi vitamin C yang mana nih yang kemudian mesti diminum sama kalian? Vitamin C yang kemudian bisa kita minum, sebenarnya kebutuhan per hari kita itu hanya 128 mg. Tapi kita kan nggak mungkin ke toko farmasi terus bilang, saya mau beli vitamin C 128 mg. Itu nggak ada yang jual. Nah, jadi vitamin C yang bisa dibeli adalah 500 mg. Ada di Indonesia, atau di sini juga pasti ada ya, yang namanya minuman vitamin C yang 1000 mg. Sebagai klinisi, saya tidak menganjurkan, terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin ada hipertensi, gangguan fungsi ginjal gitu ya. Karena satu, berat molekul dari vitamin C itu harus betul-betul diperhatikan karena dapat mengganggu fungsi ginjal karena berat molekulnya. Jadi minum vitamin C itu cukup 500 mg per hari. Itu saja cukup. Jadi jangan karena takut saya mau minum 4 tablet jadi 2000. Enggak juga. Enggak ada. Gitu ya, Mas ya? Bukan kemudian dikasih bonus kemudian jadi nggak kena, enggak. Tapi kan ini upaya kemudian apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, vitamin apa lagi yang sudah terbukti adalah vitamin D3 ya. Jadi vitamin D ini kemudian terbukti bisa diberikan suplementasi pada pasien-pasien yang baik itu terinfeksi maupun yang belum terinfeksi, terutama untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Nah, jadi saya sarankan vitamin C dan vitamin D. Bagaimana dengan penggunaan imunomodulator? Kalau di Indonesia kan namanya apa tuh Mas, imunomodulator? Imunomodulator itu obat-obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Yang mulai depan-depannya kayak contoh apa Muno, nah gitu kan. Yang seperti itu ya Mas ya? Depannya IM terus apa gitu kan. Nah, saya nggak mau bilang merek. Nah, jadi obat itu boleh dilakukan, boleh diminum apabila memang belum ada gejala atau belum sakit. Tapi kalau sudah sakit, tidak disarankan untuk minum. Itu layaknya dengan orang-orang yang punya sakit autoimun, kemudian kita berikan imunomodulator. Malah itu jadi kontraproduktif. Jadi boleh minum semuanya yang ada imuno apa itu ya, merek-mereknya, apabila kita dalam posisi yang sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi begitu sakit, jangan minum. Jangan minum vitamin C, minum vitamin D, makan teratur, olahraga kalau misalnya memang tidak demam begitu ya. Itu udah lebih dari cukup begitu. Ya. Terus untuk vitamin D ini berapa banyak Mas Erik dosisnya per hari? Vitamin D itu kalau misalnya memang ada dosisnya paling enggak sebenarnya dosis maksimal itu seminggu kurang lebih 5.000 international unit ya. Tapi kurang lebih untuk per hari bisa diminum sekitar 400 international unit. Itu ada aturan. Kalau tadi di slide-nya siapa nama si Atika itu kan ada yang botol kuning tuh. Saya juga pakai itu tuh. Saya minumnya 2 tablet per hari, 2 tablet kecil yang warna putih. Okay. Atau kalau misalnya memang ini informasinya juga karena beda-beda kan produknya. Silahkan ikuti produk yang informasi yang tertera di produknya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin tambahkan Pak Adam? Ya, terima kasih. Tadi ada terima kasih terima kasih juga Mas Erik ya. Ternyata minum vitamin juga mesti betul-betul hati-hati karena ada catatan-catatan khusus yang perlu menjadi perhatian. Saya sendiri juga baru tahu nih kemarin ada rasa-rasa nggak enak, wah kita minum aja kalau minum vitamin C 1000 gitu, 1000 mg, tapi ternyata kurang baik juga buat fungsi ginjal kalau terlalu banyak. Nah, tadi ada pertanyaan tambahan juga, apakah kita harus pulang sekarang ya? Kita memang mencermati perkembangan di sini, yang ada di UK dan juga di negara-negara lain, karena tadi ada kesulitan transit dan kesulitan penerbangan. Nah, tentu satu aspek juga yang menjadi pertimbangan kita juga memonitor perkembangan di tanah air, apakah kemudian terjadi penutupan bandara juga di tanah air. Nah, ini juga suatu hal yang akan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika warga negara atau pelajar atau siapapun yang ingin pulang
ke tanah air ya, karena semakin lama situasi seperti ini, kalau kita melihat kecenderungan banyak negara, ada kemungkinan juga penutupan bandara dilakukan di tanah air, kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak saja ya. Nah, terkait dengan visa, apakah berpengaruh atau bagaimana kemudian policy dari pemerintah UK dalam hal pendatang visanya akan habis? Mohon dicek di situs KBRI buat mereka-mereka yang belum kesempatan untuk melihat, karena pemerintah Inggris sendiri memperpanjang visa buat mereka yang habis pada bulan Maret ini, diperpanjang 1 bulan. Tapi ini yang menjadi penting catatannya, proses perpanjangan ini tidak bisa diwakilkan. Artinya mereka-mereka atau individu yang kebetulan visanya habis, segera menghubungi Home Office, nomornya ada di tautannya, kemudian nanti akan diperpanjang secara otomatis. Jadi mereka-mereka yang kemudian visanya habis karena situasi COVID ini akan dikecualikan dari blacklist atau daftar overstayer. Oleh sebab itulah kami menghimbau warga negara Indonesia untuk coba cek ke KBRI terkait dengan pengumuman-pengumuman, baik tadi pengumuman yang sifatnya himbauan, kemudian pengumuman yang sifatnya menjaga kebersihan bersama, dan juga yang tidak kalah penting tadi, kalau ada kaitannya dengan visa atau izin tinggal para pelajar atau mahasiswa di sini ya, karena sekali lagi pemerintah Inggris sudah memberikan kelonggaran dalam penerapan visa buat mereka yang habis pada periode-periode Maret. Nah, ini tentu juga kalau menurut informasi yang kami peroleh akan ditinjau kembali berdasarkan perkembangan. Kita tidak tahu berapa lama lockdown ini akan diterapkan. Ya, tadi ada pertanyaan, kalau tidak salah di awal, berapa lama lockdown ini akan diterapkan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris sendiri kalau dari pantauan kami belum bisa memastikan apakah ini akan diperpanjang atau tidak. Ya, bisa diperpanjang sampai 6 bulan, tetapi juga tidak ada penetapan jangka waktu yang pasti apakah akan diperpanjang atau tidak. Semua tentu tergantung pada bagaimana perkembangan atau dampak negatif dari kebijakan yang paling tidak melarang atau mendorong semua warga untuk stay at home ya. Karena kita lihat tadi grafiknya sudah menunjukkan hasil positif, dan bisa jadi kemudian kita lihat juga sekarang polisi sudah makin agresif ya melakukan pemeriksaan, termasuk menggunakan denda yang lebih banyak lagi ya. Hari ini misalnya di koran saya juga baca tadi ada seorang yang tidak bisa memberikan alasan kuat kenapa ada di luar rumah, kemudian didenda sampai 600-an pound sterling. Jadi ini merupakan upaya-upaya preventif yang sedikit lebih tegas untuk memutus atau memperkecil penyebaran COVID virus ini sendiri ya. Baik, terima kasih Pak Adam. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mas Erik. Mungkin aku rangkum ya untuk yang berkaitan dengan klinisnya nih. Ini kan baru-baru ini kalau di Indonesia kan banyak video pasti ya di WA Group tentang berjemur nih Mas. Dan kebetulan sekarang di UK udah masuk spring gitu kan Mas. Nah ini gimana Mas, efek berjemur nih gimana, dan apakah disarankan untuk masyarakat di UK ini untuk berjemur berkaitan dengan kebijakan lockdown itu juga nih Mas. Terus yang kedua, ada pertanyaan tentang obat Sambucol dan obat batuk tipe apa yang sebaiknya kita beli, yang dry atau chesty cough gitu. Ya, oke. Terima kasih ya. Pertanyaannya yang sangat-sangat menarik nih mengenai berjemur dengan COVID-19, apa hubungannya.
Nah, jadi barusan ini ada artikel di British Medical Journal yang berbicara mengenai apa yang kemudian bisa dilakukan sama kita dalam pandemi ini, terutama untuk melihat faktor imunitas untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan bahaya COVID-19. Nah, jadi memang vitamin D sendiri itu kan paling banyak bisa didapat dari matahari, gitu, dengan matahari. Maka sebenarnya dengan kemudian ada paparan sinar matahari langsung, maka sebenarnya itu sudah bisa mencukupi begitu kebutuhan vitamin D. Tapi tentu melihat adanya hubungan antara berapa lama mesti berjemur gitu ya, tentunya jangan berjemur lama-lama, nanti malah berubah warna kulitnya. Jadi gosong. Ya, belum ada, sekali lagi belum ada bukti berapa lama mesti berjemur atau jam berapa sebaiknya berjemur yang dikaitkan dengan COVID-19. Tapi kalau misalnya mau lihat, kalau di Indonesia sih jam berjemur itu yang paling pas itu adalah bukan pagi tapi jam 10, jam 12, karena di situ lebih banyak kandungan vitamin D-nya, bukan kandungan vitamin, tapi lebih banyak kemudian perannya dalam menstimulasi vitamin D yang ada di dalam tubuh untuk kesehatan tulang misalnya. Tapi sekali lagi belum ada penelitian yang jelas yang mengatakan bahwa berapa lama kita perlu berjemur atau jam berapa perlu berjemur yang dikorelasikan atau yang dihubungkan dengan infeksi dari COVID-19. Terus tadi pertanyaannya kedua, apa tadi? Obat Sambucol, monomodulator Sambucol, dan obat batuk apa nih yang sebaiknya dibeli? Tipe obat batuk yang mana? Ya, jadi kalau ya itu tadi ya, imunomodulator sekali lagi boleh diminum ketika kita dalam kondisi yang sehat. Namun kalau sudah sakit tidak dianjurkan. Kalau juga memiliki sakit autoimun seperti lupus atau sakit autoimun lain yang ginjal, itu tidak disarankan, bahkan tidak boleh menggunakan imunomodulator gitu. Nah, jadi silakan saja kalau kemudian sekarang mau dikonsumsi selama memang tidak ada gejala dan sehat, oke. Ya. Kemudian sudah ya. Obat batuk tadi Mas, obat batuk apa? Obat batuk yang bisa diminum seperti yang tadi saya sampaikan, bisa apa saja yang kemudian bisa dibeli atau bisa dijangkau di farmasi yang terdekat. Tapi kalau di sini yang nanya mengenai N-asetilsistein ya. N-asetilsistein itu adalah obat batuk yang sering digunakan oleh kita nih dokter paru. Nanti di sini juga ada dokter paru yang lain, ada dokter Ogi, dokter Xiaogi Sham yang udah ada di sini juga gabung. Nanti mungkin Ogi bisa tambahin. Jadi obat batuk ini, N-asetilsistein ini bagus digunakan, terutama misalnya pada pasien-pasien dengan infeksi paru pada penyakit paru kronik gitu ya. Jadi dengan penggunaan jangka panjang sangat-sangat baik untuk kemudian mengontrol produksi dari sputum atau mukus yang ada di dalam paru-paru. Tapi sekali lagi sebenarnya obat batuk bisa mana saja, terutama mana yang paling dekat. Kalau memang ternyata ada N-asetilsistein, dibandingkan dengan obat-obat yang lain, silahkan menggunakan N-asetilsistein. Oke, terus Mas, ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih. Ketika kita sudah memang positif COVID. Oh ya, boleh. Silahkan, Gi, mau ditambahin. Mas Ogi mungkin menambahkan? Oh iya, mengenai N-asetilsistein ya? Ya. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum, saya Ogi dari East London. Mengenai N-asetilsistein, N-asetilsistein itu sendiri itu fungsinya dua ya, tapi tergantung dosisnya. Yang pertama, N-asetilsistein bisa menjadi yang dikenal sebagai antioksidan. Ya, antioksidan itu adalah salah satu melawan radikal bebas yang ada di dalam badan. Dan itu dikaitkan dengan berbagai macam penyakit ya. Kemudian yang kedua adalah seperti yang dikatakan oleh Dr. Erik, yaitu efek mukolitik. Jadi N-asetilsistein ini bagus banget sebenarnya untuk karakter batuk yang berdahak ya. Apalagi kita menggunakan
N-acetylcysteine untuk pasien-pasien dengan chronic respiratory disease. Tadi contohnya Dr. Erik sudah katakan ya. Saya nambahkan saja ada penyakit paru obstruktif kronik ya, itu penyakit yang disebabkan oleh rokok, itu dengan N-acetylcysteine mudah sekali dahaknya jadi bisa keluar. Kemudian ada cystic fibrosis ya, itu juga mungkin kalau di sini lebih terkenal ya, di Indonesia enggak. Apabila ada boleh, tapi memang kenyataannya ya saya juga suka lihat-lihat di ya kita inilah jadi masyarakat awam di London. Kita lihat di Boots, di Superdrug ya, di toko-toko obat. Saya nggak pernah lihat sih terus terang ya untuk N-acetylcysteine. Kalau misalnya ada ya silakan gunakan, tapi ya tadi saya bilang ya karakternya hanya untuk batuk berdahak. Mungkin sedikit menambahkan Dr. Erik tadi, betul untuk penggunaan obat batuk ya, terutama obat batuk tadi ada batuk yang kering dan batuk yang berdahak. Sarannya memang selalu ambillah kalau nggak ada selalu ambillah yang batuk berdahak. Kenapa? Ketika batuknya ternyata kering dan tidak ada ketika batuknya berdahak ternyata cuma ada obat batuk kering ya, obat batuk kering itu tidak ditujukan untuk bisa mengeluarkan dahak, atau kalau yang disering sebut di kedokteran itu ekspektoran ya, atau mukolitik. Jadi efeknya dia justru nanti dahak tersebut tidak akan keluar atau sulit keluar, dan itu justru akan lebih beresiko untuk pasien-pasien yang harus dahaknya keluar gitu ya. Jadi saran kalaupun harus mencari obat batuk, kalau dia batuknya berdahak jangan cari yang untuk dry cough, carinya saja untuk yang batuk berdahak. Dah, itu aja saran dari saya. Terima kasih. Cika. Jadi lebih disarankan untuk membeli yang untuk batuk berdahak ya, Mas ya? Iya. Ya, itu lebih aman jadinya. Terima kasih. Terus ini Pak Adam, ada pertanyaan dari Pak Herman. Untuk oke. Iya, ini penerbangan saat ini terbatas dari Garuda. Terus permasalahannya kami tinggal di Newcastle, penerbangan jam 6. Jadi mengingat hotel di bandara sudah penuh, apakah kita bisa mendapatkan visa sementara di Amsterdam, Pak? Bagi kebijakan KBRI. Ya, terima kasih. Kami baru saja dapat informasi dari Belanda. Ini juga untuk menjadi catatan kita bersama. Ini baru aja, jadi selagi kita diskusi ini, saya kontak-kontak dengan Belanda, baru dapat informasi mulai tanggal 8 April sampai 1 bulan ke depan, jadi 8 April sampai 8 Mei, Garuda mengurangi operasi penerbangan Jakarta Amsterdam menjadi 2 kali. Ya, jadi dari 6 menjadi 4, sekarang sudah dikurangi menjadi 2. Tinggal sekarang kalau dari Amsterdam itu Jumat dan Senin, ya. Jadi ini agar menjadi perhatian teman-teman atau diaspora Indonesia yang akan memutuskan pulang untuk segera pulang dengan mempertimbangkan faktor ini. Jadi hanya sekarang mulai tanggal 8 April 2 kali seminggu, hari Jumat dan hari Senin. Nah, apakah kemudian bisa atau tidak? Kebijakan pengeluaran visa itu jelas merupakan kewenangan dari pemerintah Belanda. Hanya dari informasi yang kami peroleh, selama memegang tiket transit itu masih tetap bisa di dalam bandara. Jadi tidak bisa keluar dari bandara. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan teman-teman ketika memilih penerbangan mana yang akan digunakan. Dalam catatan kami sekarang ini memang kondisinya menjadi sangat-sangat terbatas karena tinggal Garuda dan khusus untuk UK ini kalau tidak salah hanya Qatar yang sekarang masih bisa melayani penerbangan internasional. Kita tidak tahu berapa lama situasi ini akan seperti ini ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga kita semua juga bisa melanjutkan kehidupan kembali seperti sedia kala ya. Kemudian tadi kalau kita tiba di tanah air, jangan lupa
untuk melakukan isolasi mandiri karena nanti setiba di tanah air akan ada pemeriksaan. Kalau pemeriksaannya negatif, maka mereka yang datang dari UK harus isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau ternyata pemeriksaannya positif, dideteksi ada COVID, maka penumpang tersebut langsung akan masuk karantina yang disediakan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan bandara, pelabuhan sejauh ini dalam catatan kami tidak ada penutupan bandara dan pelabuhan, sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan buat teman-teman ketika memutuskan harus pulang, ya, apalagi buat mereka yang tinggal di daerah, ya. Tentu juga kami paham harus dilihat juga koneksinya dari Jakarta ke daerah, ya, apakah akan ditempuh dengan jalur darat ataupun dengan jalur udara. Situasi sampai saat ini memang memaksa pemerintah banyak negara untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang drastis dalam rangka membatasi mobilitas orang dan juga barang. Oleh sebab itulah tadi di awal sekaligus juga kami mengingatkan para diaspora Indonesia yang masih ada di UK ini, khususnya short stayer atau mereka yang dalam waktu dekat akan pulang untuk betul-betul mempertimbangkan kondisi yang ada sekarang karena banyaknya keterbatasan terkait dengan bandara maupun tadi penerbangan yang melayani rute Jakarta. Demikian Mbak Tika tambahan dari kami. Baik, terima kasih Pak Adam. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Adam ini, mengingat sudah jam 8.30. Oh iya. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua warga masyarakat Indonesia yang ada di kota Leeds, London, Bristol, Newcastle. Ya, kami juga mencatat masih ada beberapa pertanyaan tambahan tadi, tetapi karena keterbatasan waktu kita sudahi acara ngopi bareng secara virtual dengan teman-teman. Khususnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Erik Tenda, Dr. Atika, dan para dokter lain yang tergabung di dalam tim COVID-19 KBRI DC. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum tadi nanti kami akan memenuhi saran baik tadi dari salah satu warga akan kita post, kita akan masukkan ke website kita sehingga akan menjadi rujukan untuk memudahkan teman-teman untuk melihat perkembangan dan juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan misalnya ringan terkait dengan COVID. Untuk besok dan sampai tanggal 5 kita juga akan melakukan jumpa virtual lagi dengan para warga negara Indonesia. Kalau tidak salah besok itu di daerah utara, Aberdeen, Edinburgh, Glasgow dan sekitarnya. Oleh sebab itu saya ingin juga meminta bantuan PPI sekali lagi untuk mengingatkan warga masyarakat Indonesia yang ada di kota-kota tersebut untuk memanfaatkan kesempatan berjumpa virtual dengan dokter sehingga bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya masih mengganjal atau hal yang dianggap penting untuk disampaikan kepada kita. Atas nama KBRI, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di UK, khususnya di kota London, Leeds, Bristol, Newcastle yang malam ini berkesempatan melakukan jumpa virtual. Juga terima kasih sekali lagi kepada tadi narasumber, Dr. Erik, Dr. Atika, dan dokter-dokter lain yang bergabung di dalam tim COVID. Dengan demikian kami sudahi acara ngopi bareng dengan masyarakat Indonesia di kota-kota tersebut. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.